Shalom, senang jemaat. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita bisa datang ke tempat ini untuk melakukan persekutuan kita, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, sebelum kita lebih jauh lagi memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan untuk menyembah, untuk memuji, memuliakan nama-Nya. Mari kita bersama-sama berikan yang terbaik pada pagi hari ini oleh pujian kita, sembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang telah memulihkan kehidupan kami. Engkau yang telah selamatkan kami dari maut yang membelenggu kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah pada pagi ini Tuhan.
setia-Mu yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu selalu kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin datang pada Engkau untuk memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Suci kuduskan kami dan alihkan perhatian kami supaya kami benar-benar konsentrasi untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus sertai ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, ibadah kami menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk sedang jemaat. Puji Tuhan. Shalom sedang jemaat. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu pujian yang mengatakan Allah bangkit bersorak.
Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan menyaksikan kita kasih Tuhan dalam kehidupan saya selama 2 tahun ini di tempat ini. Pertama-tama saya mengucap syukur pada Tuhan buat segala kebaikannya dalam kehidupan saya selama ini. Dan juga terima kasih kepada keluarga besar Pastori, terutama untuk Bapak dan Gembala tempat ini, serta sidang jemaat yang telah menerima saya di tempat ini untuk melakukan praktek, dan saya bisa menyelesaikan praktek di tempat ini. Saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya selama 2 tahun ini, di mana di tempat ini saya banyak belajar untuk menjadi hamba Tuhan yang lebih dewasa lagi, yang lebih baik lagi. Dan di tempat ini juga saya mendapat banyak hal yang baik yang bisa mengubah kehidupan saya menjadi hamba Tuhan, yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Dan di tempat ini juga saya bisa mengenal diri saya sebenarnya, baik karakter saya, baik kelemahan atau kekurangan saya maupun kelebihan saya. Nah, saya bersyukur sekali bisa praktik di tempat ini, di mana selama 2 tahun ini banyak hal yang bisa saya pelajari supaya saya bisa menjadi hamba Tuhan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, intinya bahwa selama 2 tahun ini di tempat ini saya banyak merasakan pekerjaan tangan Tuhan, pemeliharaannya, penyertaannya dalam kehidupan saya. Dan saya bersyukur bisa menyelesaikan praktek selama 2 tahun di tempat ini. Itu saja yang dapat saya saksikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya bisa memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan dibentangkan pada hari ini itu akan memberkati kita semua dan mengubahkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau adalah juru selamat kami Tuhan. Engkau adalah yang telah membebaskan kami, menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan, Rindu
Tuhan, nanti Kak Aman yang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ya, Bapak. Biar sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami Tuhan. Tuhan kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Tuhan Kaulah perlindungan kami Tuhan yang menolong setiap kami Tuhan. Tuhan kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Dan Kau Tuhan sebentar kami akan mendengarkan daripada firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang Kau sudah siapkan Tuhan. Kiranya kami menjadi pendengar yang baik Tuhan, melakukan firman-Mu dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk dengan jemaat. Bersama saya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bersyukur bahwa persekutuan kita semakin diberkati Tuhan. Semakin lebih banyak lagi komunitas Sebron boleh dapat disempatkan berhimpun pada pagi hari ini. Saudara, sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan, dan pada bulan ini di mana bangsa kita mengingat tentang kemerdekaan Republik Indonesia, kita mencanangkan sebuah tema ketika Tuhan membebaskan umatnya. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan kebenaran firman Allah yang berkaitan dengan janji Tuhan, bahwa Dia siap dan mau memberkati, membebaskan kita. Tidak dapat disangkal bahwa kita tidak lepas dari pergumulan. Bahkan Mazmur berkata bahwa pergumulan orang benar, kemalangan orang benar begitu banyak, tapi Tuhan selalu meluputkan kita dari semuanya itu. Dan kita bersyukur bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu positif, apakah itu negatif, seperti Roma 8 ayat 28 berkata, segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya pada saat ini kita datang pada kebenaran firman Tuhan, berangkat dari pembacaan Matius pasal yang keempat ayat 10 dan ayat yang ke-11. Injil Matius, kitab pertama dalam perjanjian baru, pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah Yesus dibaptis, Dia diselamkan keluar dari air di sungai Yordan. Alkitab mencatat bahwa Dia harus berhadapan dengan iblis yang mencobai Dia, mencobai Yesus. Pertarungan yang begitu luar biasa hebatnya kita temui dari pembacaan firman Allah dalam perikop ini, bagaimana Yesus harus dicobai sehabis-habisnya oleh iblis. Dan Injil Matius menceritakan bahwa sebelum Dia memulaikan pelayanan di Galilea, sebelum Dia memulaikan membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini, karena itu misi Yesus di atas muka bumi, Dia datang untuk membangun kerajaannya. Yohanes berkata, lihatlah kerajaan Allah sudah datang, menunjuk kepada Yesus yang akan membangun kerajaan Allah. Dunia ini telah dikuasai oleh kerajaan iblis. Kita semua telah dikuasai oleh dosa. Alkitab berkata bahwa tak seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Dan Yesus mau merebut kita manusia dari genggaman tangan iblis untuk masuk dalam satu komunitas kerajaan Allah. Dan ketika Dia berada di padang belantara, Alkitab mencatat bahwa iblis mencobai Yesus. Dan apa yang terjadi pada bagian firman Allah ini memberitahukan bahwa Yesus menang.
atas pertarungan yang hebat ini. Saya mau mengatakan di sini bahwa peperangan antara Yesus dengan iblis menjadi contoh bagi kita, menjadi pegangan bagi kita. Kalau iblis dapat dikalahkan oleh Yesus, atas dasar ini juga Tuhan sanggup membebaskan kita dari segala pergumulan kita. Pergumulan kita, tantangan kita, kita tahu itu datangnya semua dari iblis. Dia mengacaukan kita, dia datangkan sakit, dia datangkan kelemahan, dia datangkan kesusahan dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur dalam ayat terakhir dari 10 ayat Matius 4 ayat 1 sampai 10 dalam perikop ini, pada ayat terakhir iblis kemudian mundur, iblis dapat dikalahkan. Ini memberikan harapan bagi kita bahwa iblis tidak punya kewenangan dalam kehidupan kita. Kita dapat mengusir, kita dapat melawan, dan itu sebabnya kita bersyukur dasar pembebasan yang Yesus kerjakan bagi kita menjadi pasti. Kalau dia dapat mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dia juga dapat mengalahkan segala pergumulan saudara dan saya. Nah, bagaimana kita bisa memahami tentang pembebasan melalui perikop ini, melalui pembacaan firman Allah, melalui paragraf firman Allah ini? Yang pertama kita akan melihat pembebasan Tuhan ketika kita tidak mengandalkan hal-hal yang lahiriah, yang bersifat fisik, yang bersifat jasmani. Ayat 3 dan ayat 4 dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang iblis datangkan kepada Yesus adalah menjadikan batu menjadi roti. Batu di Palestina atau batu di Israel, batu di tanah Kanaan, modelnya, bentuknya, warnanya mirip dengan roti kecoklatan seperti itu. Dan perhatikan, pencobaan ini bukan pencobaan real, bukan pencobaan nyata. Ini adalah pencobaan yang bersifat halusinasi terhadap Yesus. Sudah 40 hari puasa, tidak makan 40 hari, 40 malam. Dalam dunia kesehatan, kalau orang sudah puasa 3 hari, 5 hari, bahkan sampai 40 hari, tingkat halusinasinya tinggi. Satu contoh, waktu di Beijing puasa 3 hari, memasuki hari ketiga, biasanya pergumulan dalam berpuasa itu malam masuk hari ketiga, jadi malam kedua. Itu malam itu banyak yang direnungkan. Saya saja merenungkan, kalau saya buka puasa saya makan beras 1 karung karena lapar sekali. Itu halusinasi. Dalam dunia kesehatan, gula darah menjadi merosot, jadi turun, dan orang berhalusinasi. Nah, saya tidak mengatakan bahwa Yesus berhalusinasi, tapi yang dimaksudkan di sini, kalau dalam dunia khayal iblis dapat mengalahkan Yesus, bukan tidak mungkin dalam nyata kenyataan iblis juga dapat mengalahkan Yesus. Seperti itu pemikiran di sini. Lalu jadikan batu ini jadi roti. Saudara, hal pertama, iblis berusaha mengalihkan perhatian kepada Yesus untuk hal-hal yang bersifat jasmani, yang bersifat lahiriah. Tapi kita tahu bahwa kehidupan kita tidak tergantung kepada hal-hal yang bersifat batiniah, bersifat lahiriah. Tetapi hidup kita bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada firman Tuhan. Dalam Kejadian pasal 1, kejatuhan Adam karena makanan lahiriah. Dalam kisah Esau dan Yakub kemudian rela menjual hak kesulungan karena soal sepiring kacang merah. Nah,
itu yang terjadi. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena hal-hal jasmani. Tapi Yesus ketika diuji dalam hal jasmani, Yesus tetap tegar. Iblis mencoba untuk melihat sisi kealahan Yesus. Kalau engkau ada Allah, jadikan batu ini jadi roti. Tetapi kita lihat bahwa Yesus dengan mudah, dengan cepat berkata bahwa manusia tidak hidup oleh roti semata, tapi manusia hidup dari kebenaran firman Allah. Jadi yang pertama bahwa jadikan firman Allah sebagai sumber kemenangan, sumber makanan, sumber kekuatan, sumber kehidupan kita. Bahwa manusia tidak hidup oleh roti, oleh apapun yang dihasilkan oleh bumi ini, tapi manusia hidup oleh setiap perkataan yang tercetus keluar dari mulut Tuhan. Di dalam Injil Lukas 12, di situ diceritakan tentang seorang yang kaya. Dia berdialog dengan jiwanya karena tidak ada orang yang selevel dengan dia. Dia anggap hanya dirinya dan dia berbincang dengan dirinya. Hai jiwaku, lihatlah, kekayaanku banyak, hartanya banyak, hasil ladang banyak, dan aku berencana membangun lumbung-lumbung dan memasukkan hasil ladang itu pada lumbung-lumbung itu. Dan lihatlah, sampai keturunan keberapa tidak akan habis. Sekarang bersenang-senanglah, makanlah, minumlah. Tapi kalau kita baca dalam Injil Lukas 12 ayat 20, Tuhan datang menyapa orang kaya ini. Hai orang bodoh. Dia punya segala-galanya, tapi dia disebut Allah bodoh. Bodoh bukan karena tingkat intelijensia yang rendah. Bodoh dari naskah asli menyangkut sikap. Kita tahu bahwa Allah hidup. Kita tahu bahwa sumber kita firman Allah, tapi seringkali dirubah sikap. Yang pertama, dia pikir bahwa jiwanya dapat dikenyangkan oleh hasil ladang. Padahal jiwa kita dikenyangkan hanya oleh firman Tuhan. Yang kedua, dia pikir bahwa dia bisa membangun jangka panjang sampai generasi kesekian, tapi dia tidak mendasarkan hidupnya, masa depannya di dalam Yesus. Yesus harus menjadi tumpuan hidup kita. Dia menjadi dasar harapan kehidupan kita. Dan itu sebabnya Yesus walaupun dicoba untuk merubah agar dia bisa menjadikan batu itu jadi roti, tidak salah. Sebenarnya ajakan iblis itu, konsep iblis, acuan iblis itu tidak salah, tidak ada salahnya. Sudah 40 hari, 40 malam lapar, kalaupun dikasih makan sewajarnya. Tetapi yang salah, Yesus tidak mau patuh karena iblis berkata, sekarang sudah saatnya engkau pakai kekuasaanmu, kekuatanmu, otoritasmu, rubah batu ini jadi roti. Yesus tidak dapat dipengaruhi oleh bujukan iblis seperti itu. Dia berkuasa. Dulu bangsa Israel di padang belantara, Yesus salah satu dari Trinitas Allah yang telah memberi makan bangsa Israel selama 40 tahun. Nggak jadi soal. Dari tidak ada dia sanggup jadi ada, apalagi cuma batu merubah menjadi roti. Tapi Yesus tidak mau terpengaruh dengan bujukan iblis itu. Dan kita tahu bahwa segala kehormatan, segala fasilitas, semua apa yang ada di dunia ini tidak dapat menggantikan hal yang prioritas dalam kehidupan kita. Firman Allah sebagai prioritas kita, firman Allah sebagai hal yang terutama. Dan kita lihat bahwa iblis mencoba menawarkan kepada Yesus mengambil jalan pintas. Tidak kurang-kurang seperti tadi dalam Injil Lukas 12 ayat 20. Jalan pintas. Melihat hal-hal yang bukan prioritas menjadi prioritas. Tapi bagi anak-anak Tuhan, bagi kita yang ada pada saat ini, gantungkan harapan kita, gantungkan keyakinan kita, gantungkan kepercayaan kita hanya kepada Yesus Kristus. Sebab tanpa Yesus kita tidak dapat melihat perubahan, pertolongan, kemenangan dari Tuhan. Billy Graham pernah berkata ketika dia masih muda berkhotbah di New York, dan dia berkata, semua solusi manusia tidak dapat diselesaikan di luar Yesus. Artinya bahwa Yesus adalah kunci untuk melihat pertolongan, kemenangan dalam hidup kita.
Hal kedua, bagaimana pembebasan itu dapat terjadi, yaitu ketika kita tidak memaksa atau mendesak Tuhan dengan cara dan waktu kita. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah." Ini yang kedua, iblis bawa Yesus di bumbungan bait Allah. Bumbungan bait Allah di Yerusalem tingginya 150 meter. Bagaimana mungkin iblis dibawa Yesus di atas bait Allah? Jadi ini bukan sebuah hal yang real. Dia baru perlu Roh Kudus, dibaptis, sekarang dibawa di bumbungan bait Allah. Dari ayat-ayat ini mau mengatakan bahwa Yesus mau diajak oleh iblis untuk melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang ajaib. Memang Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup melakukan hal yang besar. Tetapi kita lihat bahwa seringkali kita diajak untuk, banyak anak-anak Tuhan selalu berpikir kalau ikut Tuhan mujizat, ikut Tuhan selalu menang, sim-sim salabim, dan tidak ada menjadi ada. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi kita diajar Tuhan untuk mengikuti proses Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizat dengan cara Tuhan. Seringkali kita memaksa, "Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong saya." Kalau tidak, hati-hati, buat palakin loh. Waduh, kalau sudah mengancam begitu, tidak ada sih di sini jemaat yang suci dari hal-hal itu. Tapi seringkali orang mengancam, "Saya tidak mau ke gereja lagi." Ayat ini, lihat, iblis tahu firman Tuhan. Sebab ada tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12, ayat itu ada. Iblis mengutip tapi tidak utuh. Dia mengutip menurut konsepnya, menurut tafsirannya. Bukan begitu maksudnya. Memang ada, tapi itu menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan akan ditopang oleh malaikat Tuhan. Tapi kita lihat bahwa iblis memakai firman Allah setengah-setengah. Di Taman Eden, iblis datang kepada Yesus, kepada Adam dan Hawa, memakai firman Allah. Hawa berkata, "Kalau kami makan, kalau kami jangan, kami akan mati." Iblis berkata, "Bukan begitu. Tuhan tahu bahwa kalau kamu akan makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah." Sama seperti Allah, sama pintar, sama hebat. Tuhan tidak mau kamu makan supaya tidak dekat dengan Allah. Hawa makan benar, bukan jadi sama, hancur manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat kita semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita semua membutuhkan pembelaan Tuhan. Tapi jangan kita memaksa, mendesak Tuhan untuk menjawab keperluan kita dengan cara kita, dengan waktu kita. Kita berada dalam situasi kondisi seperti sekarang. Kita tidak dapat memaksa. Kita tidak tahu durasi COVID-19 sampai kapan. Ketika saya diminta untuk melayani dan menutup sekolah yang ada di New York pada bulan Juli kemarin, diharapkan saya tiba sana tanggal 4 sekaligus hari kemerdekaan Amerika. Tapi saya berkata,
COVID-19 belum tentu selesai. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia berkata bahwa 2 tahun ke depan proses pendidikan tatap muka itu tidak akan efektif. Saya bilang tunggu dulu. Mereka kemudian menjadwalkan kembali. Kalau begitu September, saya bilang tunggu dulu. Ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Dan kita tahu bahwa kalau Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Jadikan Tuhan yang terutama, jadikan Tuhan prioritas, jadikan Tuhan yang tertinggi dalam kehidupan kita. Di Sangir Talaut ada suami istri yang sudah punya 12 anak, tapi waktu itu terancam mau cerai. Ada konflik yang besar sekali, konflik keluarga, mau cerai. Akhirnya pergi ke kepala desa. Wah, kita mau cerai. Sabar dulu. Oh tidak ada. Minggu depan datang lagi. Lalu kepala desa pijak juga dia kata, oke sekarang nanti anak-anak dipanggil karena 12 anak diberi nama anak-anak Yakub. Jadi dihadapkan bapak, ibu, anak-anak. Ditanya sama anak-anak, Ruben, kamu nanti kalau papa mama pisah, kamu ikut siapa? Saya ikut mama. Simeon ikut mama. Sampai Gad, Naftali ikut mama. Bapak sudah lihat 10 sudah ikut mama. Bagaimana kamu? Tunggu yang 2. Benyamin ikut mama. Terakhir mama semua. Bagaimana? Kalau begini pun terpaksa saya ikut mama. Kita perlu hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Banyak kesukaran, banyak kekhawatiran, tapi kita bertekad hanya Tuhan. Sekali Tuhan tetap Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Dan yang ketiga, saya melihat di sini kita akan melihat pembebasan Tuhan ketika kita mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Jika engkau sujud menyembah aku, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini luar biasa. Iblis membawa Yesus. Biasanya kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh Tuhan. Ayat ini mencatat iblis membawa. Macam apa mulai ini? Jadi sekali lagi pemikiran kita bahwa ada satu usaha iblis, kalau dalam angan-angan saja dia bisa dapat meruntuhkan kita, bukan tidak mungkin dalam realitas dia dapat mengalahkan kita. Iblis selalu mulai dari pikiran. Kepada Adam dan Hawa dia tanamkan pikiran negatif. Bukan seperti itu firman Tuhan. Dan perhatikan di sini, dia bawa di atas satu gunung yang paling tinggi di dunia, yang bisa melihat seluruh dunia. Tidak ada satu gunung yang tinggi yang bisa melihat seluruh dunia, yang bisa melihat Hebron, yang melihat Bukit Gepar. Gunung tertinggi di Himalaya cuma Everest 900, tidak sampai 9.000 meter, tidak sampai sebegitu tinggi, dan dia tidak bisa lihat kita. Jadi ini merupakan suatu fenomena hayalan yang dibawa oleh iblis untuk mengganggu konsentrasi Yesus. Dan kita lihat bahwa dari ayat ini mau mengatakan jangan geserkan kedudukan Tuhan sebagai hal prioritas, sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan harus menjadi skala prioritas dalam kehidupan kita.
Walaupun iblis menawarkan banyak hal yang membuat kita menjadi lemah, tapi kita mau bertekad, kita mau berkata hanya kepada Dia, hanya kepada Yesus, hanya kepada Tuhan. Kami mau beribadah. Sebab itu kita lihat bahwa Yesus kemudian datang melawan dan berkata hanya kepada Tuhan, enyahlah engkau. Saudara, Yesus tahu bahwa ketika dia dibaptis, keluar dari baptisan, pada waktu itu Roh Allah turun dalam bentuk burung merpati, dan pada waktu itu proklamasi menyatakan bahwa engkau adalah anak Allah, engkau adalah penguasa, engkau adalah yang hidup. Yesus tahu, Yesus taat kepada Bapaknya. Sebab itu dia tidak ikuti perintah iblis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis berkata, ini semua milikku, aku akan berikan kepadamu kalau engkau sujud. Iblis mau berkata begini, Bapamu itu Allah, oke, dia berkuasa, tapi jangan lupa saya juga berkuasa. Iblis memang berkuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Allah memberi kuasa kepada iblis dalam takaran yang terbatas untuk menguji, mencoba anak-anak Tuhan, menguji Ayub, tapi dia tidak maha kuasa. Dan pada waktu Tuhan datang kepada iblis, dia berkata, enyahlah engkau karena segala kuasa. Dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga, baik di atas bumi, baik di bawah bumi. Yesus berkuasa dan tidak salah kalau kekuasaan dunia diberikan kepadanya. Tapi dia tidak ingin memiliki bumi ini untuk hal kepatuhan kepada iblis. Dia hanya mau taat kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Yesus bukan cuma berkuasa ini, dia berkuasa di surga. Mengapa dia bisa berkuasa di surga dan seluruh alam jagat raya? Karena dia telah taat kepada Bapaknya. Ketika kita taat kepada Bapa kita tahu bahwa kuasa itu diberikan, otoritas diberikan kepada kita. Yesus memilih jalan salib, bukan memilih jalan yang lebar, bukan memilih jalan yang indah, tapi dia memilih jalan salib. Dan kita lihat kunci kemenangan Yesus walaupun menghadapi salib, karena dia fokus kepada Bapa, dia fokus kepada Tuhan, dia fokus kepada firman Tuhan. Pencobaan boleh datang, tantangan boleh datang, tapi kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan dan siapkan bagi kita. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan hidup, ketika kita sedang menghadapi hal-hal yang membuat kita seperti putus asa, jangan patah semangat, jangan khawatir, tapi andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, andalkan janji Tuhan. Sebab ketika kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Dia memberi kebebasan kepada kita, asal kita tidak memaksa Tuhan untuk mengikuti cara kita melaksanakan kehendak Tuhan, dan jadikan Tuhan dia sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah Allah yang besar, Allah yang tidak pernah berubah, dan Dia ada di sini untuk membela, memberkati kita sekalian. Amin. Tidak mampu berbeban berat, ku datang kepada Yesus, beratkanmu dan lepaskanku. Ini aku
bersama di rumah-Mu. Amin. Untuk kami boleh beribadah kepada-Mu, memuji, membesarkan Engkau. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang Kau sudah bagikan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji firman-Mu. Ada pergumulan, ada percobaan Tuhan yang harus kami hadapi. Tetapi kami berterima kasih sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Engkau senantiasa berjanji menyertai kami. Engkau berjanji memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau yang memampukan kami. Engkau yang memampukan kami melawan setiap godaan-godaan, setiap bujukan-bujukan iblis Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami senantiasa membimbing kami hari demi hari. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, senantiasa ingatkan kembali akan firman-firman-Mu yang setiap kami dengar Tuhan. Firman yang kami dengar itu boleh menjadi rema, menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Kami berterima kasih sebab Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Engkau masih memelihara kami. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami sidang jemaat untuk kami boleh beribadah di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, berikan kesehatan senantiasa, berikan kekuatan, kemampuan. Bersama dengan Ibu Gembala Bapak Serisi Pastori, Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh senantiasa memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pemberitahuan seperti dikemukakan Saudara Ronald tadi bahwa 2 tahun lebih dia telah berpraktek di Jemaat Hebron dan dia telah menunjukkan kesetiaan dan 2 tahun lebih dia ada bersama kita dan saya telah memberikan dia tiket untuk pulang besok pagi jam 7 dengan sepiling supaya dia bisa, kalau layang cuma terbatas, dan itu sebabnya kita bisa dapat, kita rencana membantu dia juga untuk sekolah, uang sekolah kalau tidak salah dia bulan 300 selama 9 bulan. Oke, untuk hal itu saudara dapat berpartisipasi dengan Saudara dan kita bersyukur bahwa di tempat kita ada pengerja yang baru. Yang pertama bernama Richard Manginsoa, yang kedua Theo Ayumano, dan biarlah pengerja-pengerja ini boleh dapat membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bahkan segala penyakit akan dilalukan. Kami berdoa walaupun ada COVID-19, tapi kami tahu perlindungan pembelaan Tuhan ada atas masing-masing kami. Memberkati anak-anakmu, jauhkan dari segala bara bahaya, hal-hal yang tidak berkenan yang didatangkan iblis. Kami tahu kemenangan Tuhan menjadi bagian kami semua. Memberkati anak-anakmu yang telah berbakti bersama-sama dalam segala usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka telah melayani Tuhan dengan persembahan,
dengan pemberian dan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Tuhan pasti berkati anak-anakmu di rumah, dimanapun mereka berada. Kami yakin yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apa saja tertolong dalam nama Yesus Kristus. Berkati kami semua, dan inilah doa kami. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, menuntun, membimbing, memberkati kita sekalian, dan adalah bahwa berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, penyertaan persekutuan kekuatan Allah Roh ada atas kita masing-masing mulai saat pagi ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.